Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi tahirin ajma'in minal an ila qiyamil yawm. Walanatullah ala a'daihim ajma'in. Qala amirul mu'minin Ali alaihi salam, fa'ilul khairi khairin min wa fa'ilul syarri syarrin min. Hikmah yang ke-30. Amirul Mukminin Imam Ali alaihi salam mengatakan, orang yang melakukan kebaikan maka dia lebih baik dari kebaikan itu sendiri. Dan orang yang melakukan keburukan maka dia lebih buruk daripada keburukan itu sendiri. Sebagai contoh, ada orang yang misalnya memberi sedekah atau memberi infak atau membantu mukmin yang lain dalam menyelesaikan masalah yang sedang dirundung dan yang sedang dihadapinya. Nah, kita lihat bahwa dalam suatu tindakan ada tindakan itu sendiri, yakni ada perbuatan itu sendiri, dan ada orang yang melakukan perbuatan. Ada orang yang melakukan tindakan. Begitu juga pada contoh kita sedekah, infak, membantu mukmin yang lain dalam menyelesaikan masalahnya. Maka ketika kita melihat ada perbuatan sedekahnya, ada perbuatan infaknya, ada perbuatan menolong mukminnya. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain ada orang yang melakukannya, yakni si pensedekah, si penginfak, dan si penolong. Dan ini dua hal yang berbeda. Sebagaimana ketika misalnya ada seseorang yang datang ke rumah kita, mengetuk pintu rumah kita untuk meminta bantuan. Meminta bantuan karena lagi kesulitan, nggak bisa makan, atau lagi dalam dirundung masalah, butuh bantuan, mengetuk pintu rumah kita, meminta bantuan. Nah, kita membantunya. Perbuatan membantu ini satu hal, dan kita sebagai pelaku yang menolong, ini hal yang lain. Dikatakan bahwa si pelaku ini, yakni kita yang menolong ini, jauh lebih baik daripada perbuatan menolong itu sendiri. Dalam keadaan bahwa menolong itu hal yang baik, yakni menolong itu perbuatan baik. Makanya dia disebut dengan amar ma'ruf. Berinfak itu hal yang baik, bersedekah itu hal yang baik. Namun kita sebagai pelakunya, kita sebagai orang yang melakukan perbuatan baik itu jauh lebih baik daripada perbuatan. Dan begitu pun sebaliknya. Ada mencuri, ada menggunjing, ada memecah belah. Nah, ini perbuatan yang buruk.
ada berbohong. Ini perbuatannya. Dan kita nauzubillah yang melakukan perbuatan itu jauh lebih buruk daripada perbuatan buruk itu sendiri. Kita melakukannya, keburukannya jauh lebih buruk daripada perbuatan buruk itu sendiri. Diriwayatkan dari Imam Shadiq alaihissalam dikatakan keterpisahan Nabi Yakub alaihissalam dari Nabi Yusuf alaihissalam dalam rentang waktu yang begitu panjang hanya dikarenakan pada malam Jumat, di suatu masa pada malam Jumat, seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan, yang sedang membutuhkan sedekah, yang sedang membutuhkan makanan, datang mengetuk pintu Nabi Yakub alaihissalam. Namun pada saat itu beliau tidak memberikan bantuan tersebut. Apakah mungkin memang tidak ada? Atau mungkin beliau sudah diberikan untuk anaknya, atau makanan itu misalnya sudah disiapkan untuk anaknya. Nah, karena perbuatan itu, akhirnya Nabi Yakub alaihissalam harus menanggung derita keterpisahan dari anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Berbeda dengan kisah Ahlul Bait alaihissalam. Ketika di bulan Ramadan mereka mau berbuka puasa, pada saat menjelang berbuka puasa, semua sudah duduk di depan spray makanan, di depan istilahnya tempat makan, jadi makanan yang sudah disiapin. Lalu seorang fakir datang mengetuk pintu mereka dan mengatakan belum makan dan meminta makan. Lalu Ahlul Bait alaihissalam, Imam alaihissalam, Mudarrisah alaihissalam, memberi makanan tersebut kepada fakir, sehingga mereka tidak memiliki makanan lagi untuk berbuka. Hari pertama, hari kedua juga demikian, kemudian hari ketiga juga demikian. 3 hari berturut-turut. Ini menandakan bahwa derajat Ahlul Bait alaihissalam jauh lebih tinggi daripada sebagian para nabi. Ini saja. Maka berhati-hati ketika misalnya khususnya di malam Jumat, ketika ada seseorang yang mengetuk pintu rumah kita dan meminta segenggam nasi, maka kalaupun tidak mampu memberikannya, setidaknya berikanlah air minum atau apa saja yang bisa menjawabnya sehingga dia tidak pulang dengan tangan kosong. Ini saja. Nah, mungkin akan bertanya, kita akan berkata, bagaimana bisa si pelaku itu bisa jauh lebih baik daripada perbuatannya sendiri, ataupun pelaku keburukan itu jauh lebih buruk daripada keburukan itu sendiri, daripada perbuatan buruk itu sendiri. Bagaimana bisa? Kita katakan karena perbuatan, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk, tidak akan mewujud, tidak akan terjadi, tidak akan menampakkan wajahnya di alam nyata kecuali dengan perantara si pelaku. Dengan kata lain, seandainya tidak ada orang yang bersedekah, atau tidak ada orang yang berinfak, atau tidak ada orang yang menolong mukmin yang lain, maka perbuatan sedekah dan perbuatan berinfak dan perbuatan tolong menolong itu juga tidak akan terjadi di muka bumi. Padahal itu kan perbuatan baik. Berinfak, perbuatan baik.
bersedekah perbuatan baik, tolong menolong perbuatan baik. Namun perbuatan baik ini sekalipun dia baik, namun jika tidak ada orang yang melakukannya, maka dia tidak akan mewujud di muka bumi. Karenanya si pelaku, karena dia adalah orang yang mewujudkan perbuatan itu, maka dia jauh lebih baik. Istilahnya kalau dalam kaidah kan disebut sebab akibat. Bahwa sebab itu jauh lebih mulia daripada akibatnya. Nah, karena si pelaku ini adalah sebab, yakni kita adalah sebab sehingga perbuatan baik itu terjadi. Kalau kita tidak bersedekah, maka sedekah itu tidak terjadi di muka bumi. Kalau kita tidak berinfak, infak itu tidak terjadi di muka bumi. Kalau kita tidak menolong orang lain, orang mukmin, maka perbuatan menolong orang mukmin tidak terjadi di muka bumi. Karena kita adalah sebabnya, maka kita jauh lebih mulia daripada akibat itu sendiri. Akibatnya tadi apa? Akibatnya adalah perbuatan-perbuatan itu. Dan begitu juga dalam perbuatan buruk. Karena kita adalah sebab bagi perbuatan buruk, maka si sebab ini jauh lebih buruk daripada akibatnya. Jadi si sebab ini, kalau dia sebab bagi perbuatan baik, maka dia lebih utama kebaikannya. Dan jika dia sebab bagi perbuatan buruk, maka dia lebih buruk daripada perbuatan. Nah, ini penjelasan dari hikmah yang ke-32. Al-fa'ilul khairi khairun minhu wa fa'ilul syarri syarrun minhu. Orang yang melakukan kebaikan lebih baik daripada perbuatan kebaikan itu sendiri. Dan orang yang melakukan keburukan lebih buruk daripada keburukan. Jelas sampai di sini? Hikmah yang ke-33. Kun samahan wala takun mubadzira wa kun mughaddiran wala takun muqaddira. Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam mengatakan, jadilah kalian orang yang dermawan, namun jangan berlebihan. Dan mubazir kan biasa menggunakan istilah mubazir kan ya. Kalau dulu kita semasa kecil itu, ibu kita misalnya kalau kita akan berlebihan apa gitu, kita bilang jangan mubazir. Nah, mubazir dalam bahasa Arab yakni berlebih-lebihan. Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam mengatakan, kun samahan wala takun mubadzira. Jadilah kalian orang yang dermawan, tapi jangan berlebihan. Wa kun muqaddiran wala takun muqaddira. Dan jadilah kalian orang yang punya perhitungan, tapi jangan pelit. Dari hadis ini, Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam hendak menyampaikan kepada kita tentang jalan yang lurus, yakni bukan kanan, bukan kiri, bukan yang terlalu berlebihan dan bukan yang terlalu kekurangan, bukan yang terlalu jor-joran dan bukan yang terlalu kepelitan, melainkan kita di tengah-tengah. Kadang ada kalau kita melihat orang terlalu berlebihan dalam berbuat, membantu, misalnya sampai anak istrinya tidak makan. Nah, ini disebut mubazir, ini tidak benar. Atau muqaddiran, ini pelit banget, sampai anak istrinya juga tidak makan, gara-gara apa? Uangnya disimpan semua di dalam sanduk, di dalam peti. Bang, mau makan bakso, tidak boleh. Cukup makan nasi 3 suap, cukup makan nasi 3 suap. Ini uangnya mau kita simpan, tidak tahu mau buat apa nanti kalau mati, mau dijadikan kain kafan. Alhamdulillah. Ini Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam mengatakan jangan keduanya. Jadi jangan mubazir dan jangan pula muqaddir. Jangan berlebihan, jangan pula kepelitan. Melainkan kita tepat di tengah. Dikatakan kun samahan wala takun mubadzir. Jadilah kalian orang dermawan.
Ada orang datang butuh bantuan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ali sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Pak Ali, saya ini ada lagi masalah tertimpa musibah ini. Ada apa itu? Gini Pak Ali, dari kemarin saya nggak dapat kerjaan. Ini udah 2 hari anak saya nggak makan. Pak Ali karena orangnya dermawan, langsung pada saat itu meneteskan air mata. Nggak kuat menahan istilahnya mendengar kisah saudara mukminnya. Bagaimana bisa justru Pak Ali menyalahkan dirinya? Bagaimana bisa saya kok nyaman hidup seperti ini padahal saudara saya 2 hari tidak makan. Langsung meneteskan air mata, langsung cepat-cepat ke dapur, siapkan ayam goreng apa semua, panggil semua keluarganya makan, habis itu nanti pulang dikasih misalnya barang 10.000, 20.000 biar bisa nanti malam beli nasi pecel misalnya. Nah, ini disebut apa? Dermawan. Tapi tidak berlebihan langsung. Ya udah, ini rumah untukmu, ini rumah untukmu, ini mobil untukmu, ini motor untukmu, ini angkong untukmu semua, kereta dorong untukmu. Terus kita entah apa? Ya udah kita beli tenda, kita tidur di tenda. Ya, itu namanya mubazir. Nah, ini disatukan. Dan dikatakan, dan kamu juga wakun muqaddir. Ini kamu juga harus perhitungan. Ya, ini bagaimana perhitungan? Jadi harus jelas. Penghasilan saya sebulan 6 juta. Oke. Uang listrik 200.000. Uang gas 300.000. Uang air 500.000. Ya, apalagi beli beras untuk sebulan misalnya 600.000. Beli ikan untuk sebulan, kalau dalam seminggunya 2 kali makan ikan, sebulan misalnya 300.000. Beli sayur untuk sebulan, kebutuhan sayur sebulan misalnya 400.000. Apalagi untuk biaya sekolah anak, uang SPP anak misalnya selama sebulan 400.000. Apalagi butuh rekreasi. Oh iya, rekreasi itu kebutuhan. Jangan kepelitan. Ya, rekreasi. Oke, rekreasi kita butuh berapa? Butuh 400.000. Setelah di total, itu namanya perhitungan. Yani memiliki hisab, memiliki perhitungan dalam kehidupan. Istilahnya kalau Pak Riza bilang apa istilah ekonominya Pak Riza, planning finansial apa wala jalanan. Ala kulihat yani semacam itu. Yani kita mempunyai perencanaan keuangan. Ya, planning finansial ala kulihat. Kita sok-sok ekonom padahal tak tahu ekonomi. Ala kulihat. Yani kita memiliki perencanaan keuangan. Jelas terstruktur uang kita. Nah, tapi pelit. Yani bagaimana pelitnya? Yang tadinya misalnya kebutuhan beras misalnya 300.000, kita selama sebulan ini makannya cukup 2 sendok. Berarti jadi dari 300.000 jadi 20.000 dalam sebulan. Ikan, 1 ekor ikan bagi 6 orang selama sehari. Berarti totalnya dalam sebulan hanya butuh 30.000. Apalagi sayur yang tadi 4.000, kita cukup 1 orang itu 1 batang daun kangkung. 1 orang 1 batang. Jadi tinggal 50.000. Nanti sisanya ternyata dari 6 juta, sisanya 4 juta lihat nih. Masukkan semua ke berangkat. Nah, ini kepelitan. Ini juga tidak benar. Jadi kita tepat. Kun samahan wala takun mubazir. Jadilah kamu orang yang dermawan, tapi jangan mubazir, jangan berlebih-lebihan. Wa kun muqaddir wala takun muqaddir. Dan jadilah kalian orang yang punya perhitungan, yakni punya planning finansial, punya perencanaan keuangan, tetapi jangan pelit. Yani sesuai kadar yang dibutuhkan, kadar sehat kita. Kita makannya sehari sepiring, ya udah sepiring. Sepiring itu apa aja? Ya, nasi misalnya 1 mangkuk, terus lauk misalnya kangkung misalnya 1 ikan untuk sekeluarga, ikan 1 orang 1 ekor, atau ayam 1 potong misalnya. Jadi sesuai, jangan kepelitan, jangan juga mubazir. 1 orang 3 ekor ayam. Bukan 1 potong, bukan 3 potong, 3 ekor ayam. Nah, ini disebut berlebihan. Tidak tepat. Kun samahan wala takun mubadzira wa kun muqaddiran wala takun muqaddiran. Nah,
Jadi ini khususnya ibu-ibu sih ya, khususnya ibu-ibu yang memang harus pinter memanage keuangan, yang harus bukan hanya ibu-ibu, tapi umumnya di Indonesia itu manajer keuangan itu adalah ibu-ibu di dalam rumah tangga. Kalau bapak-bapak itu hanya bagian produksi, mencari uang, di sana kemari, marketing istilahnya, cari uang, nanti uangnya di-store ke ibu-ibu. Nah, ibu-ibu kan yang akan mengontrol keuangan. Nah, ibu-ibu itu harus pintar mengatur keuangan. Jangan mubazir dan jangan juga kepikiran. Sehingga apa misalnya? Anaknya jadi kurang gizi. Gara-gara apa? Padahal uangnya banyak, uang banyak, tapi anaknya kekurangan gizi. Ini apa? Atau membeli hal-hal yang tidak dibutuhkan. Nah, ini juga tidak benar. Ini disebut mubazir. Misalnya contoh apa? Sudah punya motor satu. Nah, pengen lagi ada keluaran motor baru, beli lagi motor yang kedua. Padahal tidak dibutuhkan, hanya kepingin saja. Kalau kita menuruti keinginan kita, sekalipun diberikan seluruh dunia kepada kita, tidak akan cukup. Kita akan mengatakan minta lagi dunia yang kedua. Dikasih dunia yang kedua, kita mengatakan minta lagi dunia ketiga, sampai tak terbatas kita tidak akan cukup. Tidak akan puas. Begitu juga, misalnya orang dalam mau melampiaskan apa istilahnya ini, dalam mau melampiaskan keborosannya, terkadang kita melihat misalnya diri kita yang tidak perlu melihat orang lain, kita melihat diri kita bahwa kita perhatiin dalam kehidupan kita ini, misalnya di dalam rumah tangga, banyak hal yang sesungguhnya ketika kita memperhitungkan dengan benar, itu sebenarnya tidak kita butuhkan. Tetapi kita membelinya. Tetapi kita mengeluarkan dana kita untuk membelinya. Nah, ini juga disebut pemborosan. Yani, kita dermawan, tapi dermawannya tidak tepat, melainkan melebihi batas. Nah, ini disebut mubazir. Atau apa istilahnya? Pemborosan. Atau berlebihan. Nah, ini juga hikmah yang ke-34. Qala Amirul Mu'minin Imam Ali alaihi salam, asyraful ghina tarkul guna. Asyraful ghina tarkul guna. Dikatakan paling mulianya orang kaya, ghina, yakni orang yang berkecukupan atau orang yang tidak membutuhkan. Ghina atau gani, yakni orang yang berkecukupan. Dikatakan asyraful ghina tarkul guna, yakni paling mulianya berkecukupan adalah meninggalkan angan-angan atau cita-cita. Dikatakan paling mulianya berkecukupan adalah meninggalkan angan-angan atau cita-cita. Apa sih maksudnya? Maksudnya gini. Cita-cita, angan-angan, harapan-harapan itu semacam sesuatu yang menggantung di depan kita. Atau gini deh. Antum contohin. Antum pakai topi, terus di topi itu diikatkan sebuah lidi yang sepanjang satu lengan. Antum pakai topi, terus di topi itu dilekatkan satu lidi sepanjang satu lengan ke depan antum. Nah, di depannya situ terus taruh uang $100. Di ujung lidi itu taruh uang $100. Kan gitu. Nah, apa yang akan terjadi? Antum nih pakai topi, terus ada lidi diikatkan di situ, dibuat sepanjang satu hasta atau satu lengan. Di ujung lidi itu nanti ditaruh uang $100. Apa yang akan terjadi? Jadi antum akan mengejar uang itu.
pertanyaannya. Bisa nyampe enggak? Tidak sampai, Ustaz. Kita contohin tadi apa? Kita pakai topi, terus ditaruh lidi di ujungnya, di topi kita, di ujungnya itu ditaruh uang 100. Maka kita tidak akan pernah sampai ke uang 100 itu. Mau kita lari sejauh manapun tidak pernah sampai. Angan-angan juga begitu. Angan-angan itu tidak akan pernah sampai kita raup. Kenapa? Karena angan-angan kita itu yakni ingin memiliki semuanya. Itu angan-angan kita. Semuanya kita mau inginkan. Dan kita tidak akan pernah sampai kepada hal itu. Kita tidak akan pernah sampai kepada semua itu, seluruh itu. Sehingga ketika kita melihat uang $100 kan kita terus mengejarnya. Nah, cita-cita juga begitu, angan-angan juga begitu. Kita senantiasa mengejarnya dan kita tidak pernah sampai. Dan ketika kita mengejarnya, berarti kita bergantung pada dia. Kan gitu. Misalnya contoh. Misalnya antum bilang, saya tahun depan mau beli rumah. Ya. Tahun depan saya mau cita-cita beli rumah. Artinya apa? Artinya mulai dari saat ini antum mencita-citakan tahun depan mau beli rumah. Mulai dari saat ini antum sedang menggantungkan diri antum ke cita-cita itu. Yani seakan-akan antum sedang memakai topi yang di depannya, yang di topinya itu ada lidi, yang di ujung lidi itu ada uang $100. Antum akan terus mengejar. Dan ketika antum, kita yakni juga termasuk saya, menggantungkan diri kita kepada cita-cita, artinya kita butuh kepada cita-cita. Kita bersandar kepada cita-cita. Kita akan terus mengejar cita-cita itu. Lalu kapan kita bisa bebas? Lepaskan topinya. Pada saat kita melepaskan topinya, pada saat itu juga uang $100 yang di depan kita akan sirna. Dan pada saat itu juga kita tidak akan mengejarnya lagi. Nah, caranya begitu. Makanya Amirul Mukminin mengatakan, asyraful qina tarkul munah. Kalau kalian mau berkecukupan, tinggalkan semua cita-cita kalian. Hidup dengan realistis. Tidak usah terlalu banyak angan-angan. Oh, saya ini mau bangun pesantren. Oke, kalau kamu mau bangun pesantren terus gimana? Berarti saya harus kaya. Kalau kamu mau kaya gimana? Berarti saya harus main trading forex. Mau main trading forex gimana? Berarti saya harus begini. Mau begitu. Walhasil. Tidak sampai-sampai. Tidak akan sampai-sampai. Hidup realistis. Pada saat ini saya mau bangun pesantren. Oke. Tapi saya tidak punya uang. Ya udah, jangan bangun pesantren. Orang kita ini tidak ditugaskan oleh Tuhan untuk melakukan hal yang saat ini kita tidak ada. Saat ini kamu misalnya orang Ustaz, saya mau kaya nih. Ya, alhamdulillah mau kaya. Untuk apa kaya? Ya, biar saya bisa bantu mukmin, saya bisa bantu ikhwan, saya bisa bantu bulan, saya bisa buatin antum pesantren, saya bisa buatin ini, bisa buat masjid, bisa. Nah, gila. Enggak usah nunggu gitu. Dari mana kamu tahu kalau nanti kamu kaya kamu bakal ngaksanain itu? Bagaimana mungkin kamu bisa yakin kalau kamu kaya kamu bakal buatin pesantren, kamu bakal bantu mukmin ketika nanti Yusuf datang minta tolong tangannya menengadah, misalnya Pak Ali saya ini, tapi kalau Pak Ali dermawan insyaallah. Samir insyaallah. Ini contoh saja. Atau misalnya saya deh dicontohin. Suatu ketika misalnya Pak Ali lagi ada masalah, Yusuf, Anda minta tolong nih. Yusufnya udah kaya dulu janjinya sama Tuhan kalau saya kaya saya mau bantu mukmin apa. Wow, sekarang udah kaya Yusuf, Pak Ali datang Yusuf saya mau minta tolong gini. Wah, salah lu ndak mau kerja. Enak-enaknya aja saya banting tulang, saya 17 jam ndak tidur di depan laptop biar bisa kaya. Sekarang saya udah kaya, kamu mau minta uang kerja sana. Nah, lupa sama janji. Dari mana kita yakin bahwa kalau kita sudah kaya kita akan bantu mukmin? Kalau mau bantu mukmin dari sekarang. Lu sekarang saya tidak kaya, Ustaz. Sekarang tidak kaya, tidak apa-apa. Pertanyaannya, berapa uang di kantongmu? 10.000. Ya udah. Berapa kamu cukup makan hari ini? 6.000. Ya udah. Tiba-tiba terus, misalnya Pak Ali datang. Yusuf, saya lagi tidak punya uang nih mau makan. 2.000 bisa tidak beli, misalnya beli kerupuk? Bisa. Ya udah. Ini 2.000 beli kerupuk, nasinya ini. Nah,
Semampu kita saat ini, jangan nunggu kaya, jangan. Saat ini ada, kasih. Kalau mau bantu orang, jangan nanti nunggu kaya. Nunggu kaya, sebelum antum kaya udah mati duluan, nggak jadi bantu orang. Ini kan gitu. Mau bantu orang, nunggu kaya. Sebelum kaya udah mati kena jantung. Gara-gara apa? Gara-gara masa uang misalnya di trading forex, uangnya dibawa lari. Wah, kena jantung mati. Walau bantu orang, malah mati kena jantung. Kalau mau bantu sekarang saya tidak bisa bangun pesantren. Yang nyuruh kamu bangun pesantren siapa? Saya sekarang cuma bisanya ngasih 10.000. Ya udah kasih 10.000 itu. Yang nyuruh kamu ngasih 1 juta siapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan itu tidak akan nyuruh kita terbang ke langit. Tidak. Tuhan itu hanya menyuruh kita melakukan hal yang saat ini kita mampu. Saat ini ngasihnya 1.000 ya 1.000. Nah, yang lucu itu kalau sudah kaya raya miliaran, orang minta tolong buatin pesantren, bukan untuk kita pesantrennya. Orang yang ngisi di pesantren itu nanti anaknya juga yang sekolah di situ. Nah, tapi tidak mau ngasih padahal uangnya udah miliaran. Ini yang bermasalah. Tapi saat ini kita, antum semua uangnya cuma 10.000. Ngasihnya 10.000, kasih 10.000. Ada anak yatim datang. Bu Edi, saya nih belum makan Bu Edi. Oh ayo sini. Ini ada makan. Kasih. Mampunya segitu ya mampunya segitu. Tidak perlu nanti nunggu jadi miliarder. Kita tidak disuruh untuk jadi miliarder. Oke? Jadi asyraful ghina tarkul. Paling mulianya dalam berkecukupan adalah meninggalkan angan-angan, tinggalin angan-angan, hidup dengan realistis. Saat ini hidup saya begini, maka beban saya begini. Sama kayak misalnya kita punya anak usia 6 tahun. Kita punya anak usia. Masa iya anak yang usia 6 tahun kita terus mau suruh ngangkat beban yang 100 kilo kan nggak masuk akal. Kan nggak masuk akal. Artinya anak yang usia 6 tahun itu, ya kalau mau diminta tolongin itu paling bawain piring 1 biji. Nah, itu masih masuk akal. Nah, kita juga gitu. Saat ini kita tidak punya uang. Kita tidak akan disuruh bangun sekolah. Kita tidak akan disuruh mau melakukan hal ini itu. Enggak. Tapi kita tetap disuruh melakukan kebaikan. Gimana caranya? Si fulan tuh tetanggamu udah dari kemarin tidak ada makanannya, bantu. Hanya satu mangkuk nasi, istilahnya kalau kita bilang satu mut itu ya ini kurang lebih 750 gram beras. Nanti masakin, dikasih ikan 1, dikasih. Nah, mampunya segitu ya mampunya segitu. Dan Tuhan tidak minta lebih dari kita. Orang kita tidak punya. Jadi hidup dengan realistis. Oke, saya kira cukup demikian. Sudah 3 hikmah juga. Lumayan banyak. Nanti kita lanjut lagi, insyaallah. Kalau ada topik, insyaallah panjang kita ke depan. Kita lanjut hikmah yang ke-35. Mari kita hadiahkan untuk para saudara-saudara kita, mukminin mukminat di mana saja berada, khususnya ikhwan kita yang baru saja meninggal, Anwar apa siapa namanya? Yang di Jakarta ini. Yusuf Anwar. Nah, terkhusus buat aku Yusuf Anwar. Semoga Allah meninggikan derajatnya, memaafkan ketergelincirannya, memutihkan wajahnya, menggabungkannya bersama orang-orang yang dia cintai dan juga orang-orang yang mencintai, para syuhada, mukminin, aulia, siddiqin, aimatil ma'asumin, alaihimussalam. Dan juga keluarga kita, ayah, ibu kita, saudara-saudara
bangsa kita. Semoga Allah memaafkan mereka semua dan meninggikan derajat mereka semua. Dan juga untuk para guru-guru kita, asatidz kita, khususnya marhum Sarasaraya. Allah darajatah. Marhum Sarhusin Habsyi, marhum Kang Jalal, marhum Sartoha Musawwa, marhum Sir Ahmad Rusdi, marhum Sir Ahmad bin Abu Bakar di Kota Palu. Semoga Allah mensucikan roh mereka semua dan mengangkat derajat mereka semua. Dan juga para ulama yang telah mendahului kita, itulah mahkamah Allah yang dan najib. Allah mahkamah tabi'i, itulah bahjah, itulah fauzi tabi'i, itulah kita berisi. Allah masya'arani, itulah hidayah musyaih dan para ulama-ulama kita yang lain, itulah misbahasti. Itulah Ibrahim Amini, semoga Imam Khomeini khususnya, semoga Allah mensucikan roh mereka. Dan untuk para ulama dan maraji yang masih hidup, khususnya Rahbar Mu'azzam Hafizahullah, itulah Zawadu Amuli Wahina Uji. Semoga Allah memperpanjang usia mereka dan memperpanjang berkah mereka, insyaAllah. Dan terkhusus untuk kesuhuran Imam Zaman Abdullah Faradawi Syarif Al-Fatihah Ma'as-salawat dan Fatihah Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.